Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Oke, kali ini di video sebelumnya saya pernah mengatakan kalau saya akan menunjukkan bagaimana sih ciri dari atau bagaimana cara kita memeriksa power supply kita lemah atau tidak ya. Tegangannya drop atau tidak ya. Sebenarnya sederhana kalau kita ingin mengetahui apakah power supply kita drop atau tidak ya. Sebenarnya dengan menyalakan komputer saja. Apabila dia bisa hidup, mangkat, dan berjalan dengan normal, maka bisa disimpulkan power supply tersebut masih bagus ya. Dan apabila ada gejala-gejala seperti tiba-tiba mati ketika komputer menyala, tiba-tiba mati atau restart, atau bahkan tidak bisa angkat sama sekali ya, si kipas motherboard tidak bisa berputar sama sekali. Nah, kalian harus periksa di bagian power supply-nya ya, apakah power supply kalian tegangannya sudah drop atau tidak ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita untuk memeriksa tegangan power supply kita drop atau tidak ya. Oke. Di sini saya mempunyai power supply Imperion ya. Imperion 550 watt. Dan sebenarnya power supply ini saya sudah ganti elko-nya ya. Tadinya ini drop dan saya ganti elko-nya, malah saya ganti dengan elko yang ukuran faradnya lebih besar ya supaya awet. Oke, bagaimana caranya kita memeriksa tegangan power supply kita apakah drop atau tidak? Kalian bisa menggunakan multitester, dan supaya hasilnya lebih akurat saya menggunakan multitester digital ya. Tapi multitester analog juga nggak apa-apa, tapi saya hanya ingin lebih akurat ya di dalam pembacaan komanya. Oke, bagaimana caranya? Kalian bisa lihat, sesuaikan saja dengan yang ada di label power supply kalian ya. Nah, di sini ada warna-warna kabelnya ya. Kalian bisa tes tegangan di kabel power supply-nya ya. Di sini kalian bisa lihat orange, red, yellow, blue, purple, green, gray, black ya, semuanya ada ya. Oke. Yang pertama kalian pasangkan dulu probe hitam kalian, ini negatif ya. Probe hitam kalian di warna di sini ya. Cari groundnya, kita di sini terlihat di black ya. GNP ground ya. Dan di sini juga sama ya. Kita sambungkan dengan probe hitam negatif dari multitester, kita sambungkan dengan kabel hitam power supply. Kemudian sekarang kita rubah saklar di multitester kita ke DC. Ini lambang DC ya. DC taruh di 20 volt ya. Saklarnya kalian arahkan ke DC 20 volt ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai tes apakah power supply kalian ini drop atau tidak. Yang pertama, kalian lihat dulu warnanya yaitu yang orange. Orange ini harus keluar tegangan sekitar 3,3 volt ya. Kita cari orange. Nah, di pin ini ada orange. Ini dia. Nah, yang ini ya, yang paling atas. Sebentar.
Kemudian kita colokkan si probe merah atau si probe positif ini dan kita baca 3,39 volt ya, tegangan DC 3,39 volt ya. Dan kalian lihat di keterangannya yaitu 3, di sini tertulis 3,3 volt ya, orange 3,3 dan terbaca 3,39 ya. Nah, kalian bisa simpulkan bahwa kabel orange ini, kabel 3,3 volt kalian ini masih bagus ya. Apabila kalian menemukan tegangan di kabel orange ini kurang dari 3,3 volt, misalkan 2 volt, maka dapat dipastikan power supply kalian ini drop tegangannya. Nah, yang saya punya ini lebih ya, berarti ini bagus. Nah, tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Masih banyak warna di sini ya. Karena ada kasus gini, misalkan di kabel orange ini bagus 3,3 volt, tapi di kuning sama merah ternyata drop. Sama saya ya. Kalau drop bisa mengakibatkan komputer kalian restart sendiri atau bahkan tidak bisa ngangkat ya. Oke, yang selanjutnya. Di sini ada red 5 volt ya. Plus 5 volt ya. Di sana plus itu maksudnya tidak negatif ya, karena ada tegangan di sini yang nanti yang ada minnya yaitu warna blue ya. Ada negatif. Oke, kita cari dulu red. Oke, ini dia. Ini red. Nah. Oke. Di situ ya, merah. Kalian lihat hasilnya 5,15 volt ya. Berarti tegangan di kabel merah ini masih bagus. Nah, kalau di power supply kalian kurang dari 5,0, misalkan saja 4, 3 atau 4, atau di bawahnya lagi, berarti power supply kalian sudah lemah ya. Dan kalian harus memeriksa di bagian PCB-nya ya, apakah elko-elkonya sudah gembung atau bahkan ada yang putus. Kalian harus memeriksanya dan menggantinya. Oke, di sini terbaca 5,15. Ini berarti kabel merahnya juga bagus. Kalau kurang berarti drop ya. Oke. Yang selanjutnya. Di sini ada warna yellow, kuning ya. Plus 12 volt ya. Di sini sama juga plus 12 volt, sama-sama kuning. Kita cari kuning. Nah, ini dia. Ini kuning. Ya, kita colokkan. Dan terbaca 12 volt ya. Oke. 12 volt ya. Sesuaikan dengan yang di sini. Ini harusnya 12 volt ya. Nah, itu. Kalau tegangan kabel kuning kalian kurang dari 12 volt, berarti power supply kalian drop. Harus periksa ya apakah elko di jalur kabel kuning ini sudah melendung atau rusak atau gimana ya, kalian periksa ya.
Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada blue. Ini ya, biru, biru min ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, ini ada min ya. Min 12 volt. Biru. Yuk kita cari biru. Ini ada dia biru nih. Aduh, susah. Nah, ini ya. Ini kalau di sini tadi dia harus ada biru itu min 12 volt ya. Tapi kadang juga kurang ya, tapi nggak apa-apa. Asalkan tidak terlalu jauh ya. Oke, kita cari biru. Nah, ini dia biru. Nah, terbaca. Ini biru ya. Terbaca min 11,52 ya. Ini normal ya, walaupun beda. Tidak min 12, mendekati ya, tetapi ini normal ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada purple ya, ungu. Harus ada 5 volt ya. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Bentar ya. Nah, ini dia yang ungu, purple. Dan kalian bisa lihat itu 5,11 ya. Lebih dari 5 volt ya. Kalian kalau kurang power supply kalian kalau kurang dari 5 volt 4 atau 3 ya, berarti atau di bawahnya lagi berarti power supply kalian drop ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya green. Gak usah ya, green, gray, black ya. Kalau green ini untuk mengonkan saja power supply-nya. Gray dan black ya. Oke, mungkin segitu saja ya. Itu orange 3,3, itu merah 5 volt, kuning 12 volt, blue min 12 volt, kemudian ungu 5 volt ya. Oke, kalau kalian penasaran ya, itu yang hijau kalau belum di jumper. Nah, oke, kalau kalian belum tahu caranya menghidupkan power supply tanpa motherboard ya, kalian bisa mencempernya di sini supaya bisa komputer kalian maksud saya power supply kalian bisa menyala. Dan saya juga telah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Oke, kita tes ya. Ini power supply sudah nyolok ke listrik dan kipasnya belum nyala ya. Untuk melihat apakah kabel hijaunya ini baik atau tidak ya, maka kita juga bisa mencek tegangannya ya. Dan walaupun di sini tidak ada tegangannya, tapi biasanya ada sekitar 5 volt ya di hijau itu untuk mengonkan, yang nanti di shortkan ke hitam. Oke, kita lihat. Nah, ini hijau ya, kipas belum nyala.
Nah, yang hijau biasanya ada 5, sekian volt ya. Ya, ini tambahan saja ya, walaupun di sana tidak ada. Supaya bisa mengonkan kabel hijau biasanya ada tegangan sekitar 5 volt ya. Oke, saya jumper dulu. Oke, sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.